wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Geografi Pariwisata Nasional. Di pertemuan yang ketiga ini, kita akan belajar mendalam mengenai karakteristik dan jenis-jenis pariwisata. Nah, setelah ini kita akan belajar sejenak mengenai apa itu karakteristik dan jenis-jenis pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, kita flashback sebentar mengenai apa itu yang dimaksud dengan geografi. Nah, kemarin sudah kita pelajari bahwa geografi adalah studi atau ilmu atau kajian yang menguraikan atau memahami tentang ruang, tentang manusia, dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, kemudian di pertemuan yang pertama kita juga belajar mengenai apa itu pariwisata, yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata, terkait dengan objek atau atraksi di antara wisata, terkait dengan aksesibilitas atau akses menuju ke objek wisata, terkait dengan amenity, terkait fasilitas atau kenyamanan, kemudian terkait dengan ancillary atau fasilitas tambahan. Kemudian berikutnya kita juga belajar di materi sebelumnya bahwa kajian keuangan yang berhubungan erat dengan kegiatan pariwisata seperti perhotelan, restoran, jalan raya, toko cenderamata, transportasi, biro jasa, dan sebagainya. Memahami pariwisata sebagai sesuatu aktivitas manusia untuk pergerakan, mengisi waktu, uang, dan ruang dari suatu perjalanan dan tujuan kemana perjalanan itu akan berlangsung. Sedangkan di dalam pariwisata juga ada yang dinamakan dengan daerah tujuan pariwisata, atau kita mengenalnya dengan destinasi pariwisata, merupakan kawasan geografis yang berada dalam suatu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik, fasilitas, itu ada yang mengenai aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya aktivitas kepariwisataan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Nah, kira-kira hal yang sederhana ini bisa kita pahami bersama untuk berikutnya kita memahami kaitan mata kuliah geografi pariwisata dengan kompetensi atau disiplin ilmu lainnya. Kita bisa melihat hubungan antara geografi pariwisata dengan manajemen transportasi. Bagaimana kita menuju ke suatu destinasi atau menuju ke suatu objek wisata, maka diperlukan yang namanya manajemen transportasi. Ada yang hubungannya dengan perencanaan operasional wisata. Nah, kemana kita akan ke sana? Kemudian berkaitan juga dengan kompetensi atau disiplin ilmu mengenai kepemanduan wisata atau guiding. Dan berikutnya yang cukup penting juga adalah bahwa geografi pariwisata juga berkorelasi langsung dengan sejarah kebudayaan Indonesia atau kajian lintas budaya. Nah, hubungan inilah yang kemudian saling mendukung untuk memahami betapa pentingnya kita mempelajari geografi pariwisata. Nah, rujukan utama mengenai kepariwisataan yang ada di Indonesia itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Di dalamnya ada prinsip penyelenggaraan kepariwisataan. Di dalamnya menjelaskan mengenai bahwa prinsip-prinsip yang harus dijunjung untuk penyelenggaraan kepariwisataan diantaranya adalah menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya yang berlaku di suatu wilayah. Kemudian prinsip yang lain yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jangan sampai kemudian aktivitas pariwisata justru menjadi alat utama untuk melakukan diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Menghargai keragaman budaya dan kearifan lokal di suatu objek wisata. Prinsip penyelenggaraan berikutnya adalah
memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat atau masyarakat lokal, menjunjung tinggi keadilan, dan menjunjung tinggi pluralisme atau kesetaraan di antara umat manusia. Yang cukup penting juga adalah bahwa pariwisata prinsipnya dibangun untuk memberdayakan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Jangan sampai kemudian masyarakat lokal justru hanya menjadi objek, tidak menjadi subjek dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Karena itu penting bahwa pariwisata tidak hanya dinikmati oleh tamu atau wisatawan, tetapi adanya pariwisata juga bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. Nah, itu adalah prinsip penyelenggaraan pariwisataan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Berikutnya kita akan belajar mengenai jenis dan macam pariwisata. Di beberapa tempat gitu kan, di beberapa pemberitaan, literatur, ya, kita akan banyak sekali menjumpai apa itu yang dinamakan wisata budaya, wisata sejarah dan sebagainya. Maka di sini kita akan membagi secara jelas, mendefinisikan secara jelas jenis dan macam pariwisata. Yang pertama, berdasarkan motif wisatawan. Jenis dan macam pariwisata itu ada beberapa macam. Yang pertama, ada wisata bahari, di mana wisata ini menampilkan atraksi wisata bahari atau atraksi wisata yang ada di wilayah pesisir, seperti memancing, diving, berselancar, dan sebagainya. Nah, itu berdasarkan motif wisatawan. Ada juga macam atau jenis pariwisata yang sering kita kenal adalah wisata budaya. Ketika di objek wisata tersebut menampilkan atraksi budaya yang menjadi atraksi wisata utama untuk dinikmati oleh wisatawan. Ya. Berikutnya juga ada yang dinamakan dengan wisata kuliner. Nah, ketika motif wisatawan untuk datang ke suatu objek wisata itu didasari oleh adanya kuliner yang khas, sehingga wisatawan itu rela untuk meluangkan waktu, menghabiskan uangnya untuk menikmati kuliner yang ada di suatu tempat. Nah, yang lain yang cukup penting juga ada wisata olahraga. Nah, bagi Anda yang suka, yang saat ini ada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, atau di luar negeri ada Olimpiade, ada Piala Dunia dan sebagainya, maka itu akan menjadi daya tarik atau motif utama wisatawan untuk datang ke suatu wilayah atau ke suatu negara karena adanya aktivitas olahraga atau penyelenggaraan olahraga, entah itu sepak bola, entah itu bulu tangkis dan sebagainya, yang itu menjadi daya tarik utama. Berikutnya kita akan belajar mengenai jenis dan macam pariwisata berdasarkan objek. Nah, ada yang kita namakan atau kita kenal dengan wisata sejarah. Nah, objek wisata sejarah ini seperti candi, ya, museum, gitu, atau objek wisata yang menampilkan artefak sejarah atau narasi sejarah atau peristiwa sejarah yang itu akan menarik minat wisatawan. Nah, objek wisata sejarah ini biasanya berada di wilayah-wilayah yang dilindungi, begitu, seperti cagar budaya atau museum dan sebagainya, candi, ya itu masuk. Kemudian wisata pendidikan. Nah, kita lihat kalau di Indonesia yang terkenal untuk wisata pendidikan atau kota pelajar, gitu kan, itu ada di Yogyakarta. Banyak orang yang berbondong-bondong datang ke Yogyakarta untuk berwisata pendidikan karena banyak sekali pusat-pusat pendidikan baik di tingkat menengah maupun di tingkat perguruan tinggi. Nah, itu menjadi daya tarik tersendiri. Ada juga, ya, berdasarkan objek itu jenis dan macam pariwisata yang dinamakan dengan wisata religi. Nah, di Indonesia ini yang sangat religius masyarakatnya begitu kental dengan wisata religi. Di Surabaya ada di mana kawasan Ampel, begitu,
kemudian ada Masjid Agung Al-Akbar, kemudian ada lain sebagainya. Termasuk kalau di Jakarta ada Masjid Istiqlal, ada Gereja Katedral dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan dengan wisata religi ketika memang objek atau daya tarik utamanya itu berkaitan dengan aktivitas religi atau objek religi. Dan yang terakhir, berdasarkan objek, ada jenis wisata yang dinamakan dengan wisata alam. Nah, ini yang banyak diminati oleh banyak wisatawan gitu, karena memang di Indonesia banyak sekali atraksi wisata alam yang menyuguhkan pemandangan alam yang begitu indah, sehingga banyak sekali wisatawan untuk datang ke suatu objek wisata dengan tujuan menikmati pemandangan yang ada. Nah, kemudian berikutnya berdasarkan latar belakang wisatawan. Nah, ini kita akan belajar lagi bagaimana latar belakang wisatawan ini bisa kita lihat kategorisasinya atau indikatornya seperti apa saja jenis-jenis atau macam wisata berdasarkan latar belakang wisatawan. Ada wisata minat khusus, special interest tourism, di mana wisata minat khusus ini memang tidak didesain khusus untuk menjadi daya tarik utama, tetapi memang ada wisatawan-wisatawan khusus yang mencari hal yang berbeda karena memiliki daya tarik yang berbeda. Nah, kalau di Jakarta itu pernah ada pemberitaan mengenai wisata kemiskinan, ketika memang di Jakarta menyuguhkan area-area yang kumuh, daerah-daerah yang dianggap memiliki tingkat ekonomi rendah, daerah yang berhimpitan, ada gang-gang sempit dan sebagainya. Justru itu menarik orang untuk datang melihat bagaimana kondisi sosial di wilayah yang dianggap sebagai pusat kemiskinan di wilayah ibu kota. Nah, kemudian jenis dan macam yang lain tentang pariwisata berdasarkan latar belakang wisatawan itu adalah wisata petualangan. Ketika memang beberapa objek wisata yang memacu adrenalin justru menjadi minat wisatawan. Nah, seperti panjat tebing gitu ya, kemudian apalagi naik gunung dan sebagainya. Nah, ini sangat digemari oleh wisatawan dan mereka kan memiliki spesial ya, memiliki latar belakang khusus. Dan ada juga wisata banyak minat karena memang wisatawan ini memiliki minat yang cukup besar dan berbeda dengan wisatawan pada umumnya. Nah, kira-kira itu berdasarkan latar belakang wisatawan. Berikutnya, berdasarkan geografis, ada yang namanya wisata internasional, ada yang namanya wisata nasional, ada yang dinamakan dengan wisata lokal. Nah, ini jelas sangat mudah kita pahami. Kalau wisata internasional itu adalah wisata di mana seseorang itu menikmati atraksi wisata di luar negaranya. Nah, seperti Indonesia menikmati atraksi wisata yang ada di Thailand, menikmati wisata atau objek wisata yang ada di Spanyol misalnya, dan seterusnya. Termasuk berdasarkan geografis adalah wisata nasional. Nah, seperti orang Surabaya ingin menikmati objek wisata yang ada di Bali, kan? Orang Bali ingin menikmati objek wisata yang ada di Papua dan seterusnya. Nah, itu wisata nasional berdasarkan letak geografis. Ada juga yang wisata lokal. Misal seperti di Surabaya mengunjungi wilayah di Trawas, di daerah Pasuruan, itu sifatnya adalah lokalitas. Nah, kemudian yang ada pertanyaan, ini menarik untuk kita sikapi bersama. Ada tidak wisata luar angkasa? Ternyata saat ini di luar negeri, khususnya di Amerika, itu sudah menyediakan paket wisata luar angkasa. Siapa yang tertarik ke luar angkasa? Ada? Nah, siapkan dulu budget yang tidak sedikit. Nah, Anda akan bisa mengunjungi planet Mars. Nah, barangkali Anda menjadi satu-satunya orang Indonesia yang pertama kali mengunjungi Mars. Nah, coba Anda bisa booking gitu kan, paket wisata ke luar angkasa. Nah, berikutnya, berdasarkan struktur administratif, jenis dan macam pariwisata ada 3. Ada wisata pedesaan, ada wisata perkotaan, dan ada wisata kampung. Nah, masing-masing ini memiliki spesialisasi yang berbeda.
Kalau di pedesaan itu memang menyuguhkan pemandangan atau daya tarik yang ada di wilayah pedesaan, termasuk di dalamnya adalah interaksi sosial masyarakat pedesaan. Nah, fenomena yang ada di Indonesia saat ini adalah berkembang yang namanya desa wisata. Nah, dan seterusnya. Itu menarik untuk kita pelajari dan nikmati atraksi yang ada di desa wisata. Kemudian wisata perkotaan, di mana wisata perkotaan ini identik dengan kawasan perkotaan, bisnis, ekonomi, dan sebagainya, pusat perbelanjaan. Nah, itu adalah karakteristik wisata perkotaan. Kemudian wisata kampung. Nah, wisata kampung ini bisa kita nikmati di sudut-sudut gang yang ada di wilayah kota, kan? Kalau di Surabaya ada kampung Jambangan, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini pembagian atau jenis macam pariwisata berdasarkan struktur administratif. Nah, di Indonesia saat ini sudah dikembangkan 10 destinasi pariwisata prioritas. Ya. Ada 10 destinasi prioritas pariwisata yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Anda bisa mencarinya. 10 destinasi prioritas itu apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anda bisa menyebutkan satu persatu 10 destinasi apa yang sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Berikutnya, kita juga akan bisa melihat dari 10 tadi akan ada pecahan lagi. Ada 5 destinasi wisata super prioritas yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Di sini akan menjadi destinasi wisata utama, ya, super prioritas untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Ada Danau Toba, ada Mandalika, ada Labuan Bajo, ada Candi Borobudur, dan yang terakhir, silahkan dijawab sendiri. Yang terakhir ini apa? Oke, berikutnya saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Kita bertemu pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.